Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Langsung saja ya. Kami dari kelompok webinar 19 yang beranggotakan saya Erwanda Praja Yusuf sebagai moderator dan pemateri yaitu Kasalman Al-Farizi, Fadinisa Ajkia, dan Siti Latifah. Nah, dalam webinar kali ini kami berkesempatan mendapatkan materi yaitu pentingnya memahami strategi digital UMKM di masa pandemi menurut pandangan Islam. Untuk pemateri pertama, saya persilakan untuk menjelaskan materi yang pertama. Pentingnya digital UMKM di masa pandemi. Kondisi ini memerlukan inovasi dan kreasi bagi pelaku UMKM agar bisnis masih bisa berjalan seperti biasanya. Fenomena ini mau tidak mau menuntut para pelaku UMKM untuk menyesuaikan diri merambat digital market. Sekarang ini belanja online sudah makin menjadi pilihan masyarakat. Ini tantangan sekaligus peluang bagi para UMKM untuk bisa bangkit dari pandemi ini. Bisa mengawali melalui media sosial dan sejenisnya. Apalagi sekarang ini juga banyak marketplace besar yang menawarkan kesempatan bagi para UMKM untuk jualan secara online. Strategi UMKM hadapi new normal. Perubahan tata kerja perusahaan dengan mengikuti pola perilaku masyarakat, yaitu antara lain mengubah pola manajemen ketersediaan produk yang terintegrasi dengan pembelian dan penjualan sehingga dapat memantau dengan cepat persediaan barang. Perubahan bentuk rantai pasok global antara lain perlu mengintegrasikan pengiriman barang baik dalam maupun luar kota bahkan yang berorientasi ekspor. Mengikuti inovasi teknologi dan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat, antara lain sistem komunikasi yang cepat kepada pelanggan dengan menggunakan WA, Line, dan pola pembayaran dengan sistem transfer bank, e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan juga cash on delivery atau COD. Berkolaborasi dengan mitra dalam supply chain untuk menjamin pasokan bahan baku. UMKM menembus pasar ekspor. COVID-19 menciptakan banyak peluang usaha baru. Pertama adalah usaha yang meningkatkan kualitas hidup atau produk natural. Kedua, swasembada produk yang bisa diimpor. Ketiga adalah usaha yang mendukung bisnis lain yang sudah ada terlebih dahulu. Contoh sambal kering sebagai pelengkap mie instan dan daur ulang sampah organik sebagai pupuk. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pelaku UMKM untuk menjadi besar dan mengisi permintaan pasar internasional secara konsisten. Pandangan Islam tentang strategi yang dilakukan UMKM yang bersifat digital. Apakah jual beli online ini diperbolehkan dalam Islam? Jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan ucapan ijab qabul. Dalam Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat kezaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba dan juga penipuan. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang bahaya riba seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Adapun syarat-syarat hukum jual beli online itu diperbolehkan jika 1. Kamu tidak melanggar hukum agama seperti misalnya jual beli barang haram, penipuan, dan jual beli yang curang. Kedua, ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, adanya kontrol, sanksi, dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli online, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti hasil dari penelitian kami dari salah satu online shop yang menerapkan sistem jual beli gaya Rasulullah, yaitu dengan cara mendeskripsikan barang dagangannya dengan jelas tanpa dilebih-lebihkan dan mengambil keuntungan yang tidak terlalu berlipat. Sehingga menghindari adanya pertikaian dan berusaha agar pembeli merasa senang akan pelayanannya. Dan untuk strategi pemasarannya dengan cara memposting produk secara konsisten di sosial media.
Sekian pembahasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dari materi saya ambil alih ke moderator. Silakan yang mau bertanya diperbolehkan untuk bertanya di grup WhatsApp, bisa di grup WhatsApp maupun di grup Google di Zoom ini. Yang nggak bisa terdengar bisa diketik di grup WhatsApp boleh, ataupun ya kalau nggak bisa di sini aja, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, tadi kita membahas tentang UMKM di masa pandemik yang berbasis syariah. Nah, pertanyaannya, jika kalian menjadi seorang reseller atau mau menjual salah satu produk sesuai dengan syariah, bagaimana sih konsep dasar atau konsep utama, tips dan trik dari kalian supaya usahanya di jualan online itu lebih maju dan lebih pesat dalam penjualannya gitu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Ari, tips berjualan online secara syariah. Yang pertama adalah menyiapkan produknya atau stok produknya. Yang kedua, lakukan jualan online dengan ijab qabul sesuai syariat Islam. Dan jika ingin barangnya cepat laku, bisa diusahakan dengan menjual produk-produk yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini. Tambahan dari jawaban Caca terkait pertanyaan Ari, mungkin menurut saya agar lebih berkembang pesat lagi, bisa research tentang penjualan online, cari-cari info lebih banyak lagi. Terus mungkin bisa sharing-sharing kepada yang berpengalaman di bidangnya. Untuk konsepnya sendiri lebih kepada pelayanannya, dari segi harga yang tidak terlalu berlipat ganda, terus mematuhi syarat-syarat hukum jual beli online, serta diniatkan untuk beribadah kepada Allah agar berkah dan lancar insya Allah. Pertanyaan yang kedua adalah, pernahkah kalian menemukan penjual online yang berbasis syariah pada saat kalian membeli barang-barang online? Menurut saya, ada saja online shop yang menerapkan sistem syariah, walaupun tidak sepenuhnya seperti cara berdagang Rasulullah, tapi ada saja yang hampir menyerupainya. Contohnya adalah online shop yang diteliti oleh kami yang menerapkan sistem Rasulullah, yang diantaranya mungkin yaitu dari jujurnya, yang tidak melebih-lebihkan deskripsi produk tersebut yang dia dagangkan. Untuk saya sendiri pun sama, belum pernah menemukan all shop yang menggunakan konsep syariah. Hanya dengan penelitian yang kemarin itu, all shop tersebut melakukan konsep atau sistemnya yang mengaitkan dengan gaya Rasulullah.
Oke, untuk moderator saya ambil alih karena Erwanda ada sedikit permasalahan. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar mini pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih kepada pemateri juga dan kepada peserta lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.